tahu siapa penulisnya. Ya, jangan abang bilang pengarang. Pengarang beda sama penulis. Abang tahu Kalau apa penulisnya enggak? pengarang itu penulis. Gimana sih abangku ini? Oh enggak, beda tuh bang. Beda pengarang, beda penulis. Loh, Salah bang itu. gimana ya? Kok beda ya? Beda pengarang, beda penulis bang. Kalau penulis, Lah kalau apa yang diucapkan, dituliskan, kalau kalau pengarang bang, diarang-arang itu bang. Mm-mm. Kalau penulis itu apa yang diucapkan gurunya itu ditulis bang. Kalau pengarang itu inisiatif otaknya sendiri bang. Itu baru itu namanya pengarang. Oh, Makanya jadi saya maksud bilang beda penulis, beda berarti pengarang. menurut saudara ini penulis kitab Matius ini murid Yesus gitu. Ya, Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. memang iya. Enggak, itu aja. Jangan lompat-lompat lagi Ya, bang. untuk membuktikan bahwa penulis Matius itu bukan murid Yesus, silakan Anda baca pengakuannya di Matius 9 Matius ini nomor 9. saya tanya dulu sama abang. Abang kenal nggak sama Matius? Enggak, Nggak kenal, ngarang ya. Nggak kenal. enggak kenal. Abang nggak kenal. Ya udahlah bang. Kalau nggak kenal sama Matius, gak usah bang. Gak Ya, usah Yesus bang apa. aja enggak kenal pengarang Matius. Gimana sih? Ya jadi. Kenapa baca abang? dong. Jangan abang bilang pengarang. Baca Ada-ada dong, lu. baca dong Matius 9 nomor 9, baca dong. Makanya aku bilang, saya kalau berucap tentang kata apa? Tentang Kristen, saya itu punya data, Bung. Enggak seperti kamu. Asal ngomong, hanya Loh. berdasarkan imani saja. Abang itu dari tadi asal ngomong, makanya saya asal ngomong. Baca Matius 9 nomor 9, membuktikan bahwa pengarang Matius bukan murid Yesus. Oh, jadi siapa yang tidak bang? Kita tahu, sampai sekarang nggak ketahui siapa dia. Ya, kalau kau nggak tahu ngapain kau bahas? Kau aja nggak tahu. Kalau kau tahu Matius itu siapa, baru kau bahas. Jadi nggak perlu kau bahas itu bang. Kirain orang berisi, ternyata double kosong juga sama Indra juga ini. Kosong abang bilang. Kalau abang paham di Matius itu, Saya paham bahwa buku Matius dikarang, ditulis oleh Dari orang mana yang abang tahu tidak itu dikarang? dikenali. dari mana bang tahu itu dikarang? Karena Yesus tidak pernah berkata demikian seperti apa yang ada dalam kitab Matius. Contoh, kasih lihat sama kamu ya. Sekarang kita lihat di dalam perkataan Yesus, apa Matius? Buka. Kata imam besar. Di mana dalilnya itu? Buka. Di Matius, Kau yang coba buka Anda itu. baca. Matius 1, aduh gila orang ini. Enggak, abang aja yang buka. Kau aja yang buka. Matius 1, coba Anda baca. Enggak, kau aja yang buka. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres, Serah. Ini sabda Yesus atau karangan Matius? Paulus, mau dibilang Paulus sama dia kan? Ini namanya goblok nih si Juma ini. Kau buka di mana? Kau buka tuh. Ngatain orang Kau goblok, Zima dia juga sendiri ditulis. Open apa aja? Kalau memang kau berani, kau open aja. itu. Matius 1 menulis inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub. Ini perkataan Yesus atau karangan Matius sendiri? Mana nggak kau buka? Susah kau Jordan karena kau nggak punya Bible. Jangan kau bilang kau punya Bible. Ya, ambil kau baca coba. Kan kalian yang membahas kitab kami, ya kalian yang membuka gitu loh. Itu Kan udah dibaca. bilang Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Amidab, Amidab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Itu sabda Yesus atau karangan Matius? Itu lebih jelas daripada katakanlah, Itu bukan karangan, itu tulisan, Bang. Kau itu ditulis juga. Coba. Ke pertanyaan saya, Itu tulisan tuh. pertanyaan saya, ini sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis Matius? Anda jangan bilang karangan, Bang. Seolah-olah abang bilang kalau karangan itu seolah-olah itu nggak benar lagi tuh.
Ya, memang bilang nggak benar. Ini bukan firman Tuhan kok. Loh, jangan Anda bilang firman Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, kenapa nggak bisa jawab? Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Itu sabda Yesus, firman Tuhan, atau karangan penulis Matius? Ya, saya jawab itu sabda Yesus. Di mana Yesus pernah bersabda begitu? Ya, itu udah saya jawab itu. Terus apa jawabannya? Inilah, masa Yesus berkata, inilah silsilah Yesus. Kan? Lari lagi kan? Kalau ini tulisan, kalau ini ucapan Yesus, maka dia akan berkata, inilah silsilahku. Nggak ada orang yang bisa kau tipu, Bang. Ini bukan gereja. Iya, mau sampai kapan kau bodoh? Seolah-olah kau lebih paham kitab kami daripada kitab kamu. Nah, itu buktinya kau yang bodoh. Kau bilang itu sabda Yesus. Ya, jadi kalau aku bilang itu karangan Matius, kau mendukung gitu? Oh, ini memang karangan. Oh, ya bukan karangan itu, Bang. Kalau bukan karangan berarti Yesus yang bersabda. Ya itu. Kenapa nggak tinta merah? Tuh, kok tinta merah? Emang dari garis-garis. Ini apa bacanya nih? Bang Juma, ini apa bacanya nih? Enggak, Abang diam dulu, Bang. Abang Nah, baca dulu ini. Besarin host, besarin. Besarin dulu. Saya mau ngomong sama Bentar dulu, Bang. diam dulu, besarin dulu. Ini apa bacanya nih, Bro? Bro, apa bacanya Ya, nih? kau baca lah itu, kau baca. Lu baca ternyata Injil kasihan karangan kali. Matius tuh. Karangan Matius tuh. Di mana kau buka itu? Di mana? Saya buka di dalam karung, Di mana kau buka itu? Itu versi sebelum Kita mana kau direvisi. Itu susah Bibelmu. memang. Susah memang Sebelum kalau itu. direvisi memang gitu bunyinya. Di kitab mana kau buka itu? Ya kitab memang dulunya begitu, Bos. Baru belakangan ini Kok baru dulu? Di kitab mana direvisi. rupanya itu kau buka? Di Alkitab kami atau di mana? Udahlah Di turun mana kau, itu? Jordan. Injil 1 ayat 1 di mana? Kau lebih baik kau ke sawah atau ke laut. Di sana kau Jadi berguna. kamu ke laut aja, cari bola takraw. Kamu Iya. di sini. Oh, Ustaz di Jalan Martir ini. Pak Kotak Waras aja. Ayo Pak Peter, kembali lagi Pak Peter. Silakan. Jadi saudara Victor, Yesus itu ada dua. Ada yang nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ada juga yang palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah Yesus. Ya, ini Gitu. kan, Bang Juma kan udah menafsirkan ya. Sudah menafsirkan ayat-ayat. Itu bukan mentafsirkan itu. Pertanyaan saya, apakah betul akan ada penyesat menurut Yesus yang datang dengan memakai nama Yesus? Ya, banyak penyesat. Nah itu Sampai dengan sekarang memakai pun nama ada. Yesus kan? Tapi bukan begitu menafsirkan ayat itu. Loh, Saya begitu. coba Anda baca bebas Matius. saja, Bang. Iya, Bang Juma menafsirkan itu bebas-bebas saja. Coba Tapi baca dari Matius sisi kita juga 24, menafsirkan Bang. bukan seperti itu. Coba, ya karena Anda tidak mau membuka kebenaran yang ada di dalam pengakuan Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Banyak orang itu Mesias. bukan yang ditulis di situ, tapi yang realitas saat ini yang terjadi seperti itu. Oh, nggak bisa gitu dong. Banyak yang menjual. Anda nama Yesus. justru Anda itu yang mentafsirkan bebas. Saya mah polanya tetap ada di Bible. Saya nggak mau keluar dari apa yang ada di Bible Anda. Nah, coba tunjukkan satu orang yang membawa nama Yesus dan mengaku dia adalah Mesias. Siapa itu? Ada. Ada orang yang pernah datang mana? kemudian Di mengaku Alkitab? Mesias. Di Alkitab Iya, atau ada di nggak? kehidupan nyata? Di kehidupan nyata, di Bible, ada nggak? Kalau di Bible saya belum tahu, tapi kalau di kehidupan nyata banyak. Ya, coba di mana itu pernah ada aku Yesus? Saya menyinggung nanti ini agama lain gimana? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Tapi enggak lah. Tapi enggak bagus. Enggak, di Islam maksudnya. Gak apa-apa Bang Victor, silakan. Sebut aja. Enggak. Ya saya enggak bawa data sendiri, saya enggak. Cuman banyak Kalau yang di saya Islam, lihat, banyak yang kalau di kita- Islam itu kita- tidak ada Nabi Isa pernah datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya Nabi Isa, apa kabar? Kabar baik bro, nggak ada itu. Nggak pernah itu Yesus datang kepada Nabi Muhammad. Yang pernah mengaku datang Yesus padanya itu Paulus. Kan jelas di dalam Ya, kitab saudara sendiri yang menerangkan itu yang tertulis, betul. Itu tertulis. Jadi kita percaya itu. Nah makanya kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan Ya, menyesatkan banyak orang. Ya, tapi di situ kan waktu dia ketemu Paulus kan tidak menulis seperti itu loh. Bahwa dia mengaku-mengaku Mesias, ya kan? Coba Anda baca Galatia Tertulis. 1 Jadi, nomor 11. Cuma diasumsikan aja. Coba Tapi Anda baca ditafsirkan Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Mesias. Yesus itu manusia. salah. Langsung Yesus. Tapi Yesus manusia kan? Ya. Ya, Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Iya. Tapi makhluk yang datang kepada Paulus itu ngaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Tuh. Yesus itu Galatia manusia. Sebentar. Galatia 1 berapa nomor tadi? 11. Galatia 1 11. nomor 11 dan nomor 12. Ya, di sini bisa satu Injil. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Betul. Salahnya di mana? Baca terus nomor 12 ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, terjawab kan? Ya. Sekarang Yesus itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan pengajaran Injil, itu manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Paulus menerima ke-13 kitabnya bukan dari manusia. Berarti jelas bukan dari Yesus. Tetapi dia mengatakan tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus menubuatkan akan datang penyesat yang mengaku akulah Yesus, akulah Mesias. Paulus menerima itu. Ada sosok datang kepadanya, bukan manusia, mengatasnamakan Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan kata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana Mesias itu, yang palsu itu, yang datang kepada Paulus. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Ya Kristen. Lalu kalau bukan Kristen siapa lagi bang? Kami Islam mayoritas di Indonesia tidak pernah ada makhluk datang kepada kami mengaku Yesus. Akulah Mesias, akulah Yesus. Tidak ada. Sedangkan penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dan itu pernah dialami oleh pendiri Kristen, yaitu Paulus. Makanya Kristen ini berbeda dengan orang Yahudi. Sedangkan Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi. Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi. Kristen berbeda dengan orang Yahudi. Artinya Yesus yang Yahudi bukanlah Yesus yang mengajarkan Kristen. Bukan. Beda oknum. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermukjizat pakai namamu?
bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Yesus yang asli tidak mengenal Kristen. Masa nggak sampai di situ pemahamannya? Kenapa Yesus yang asli tidak mengenal Kristen? Karena Kristen sejatinya mengikuti Yesus lain. Makanya Kristen ini diusir. Karena bukan pengikut Yesus yang asli. Kristen yang sekarang ini adalah pengikut Yesus yang palsu. Yang mengajarkan makan babi, mengajarkan kemudian tidak bersunat, mengajarkan kemudian merasulkan Paulus, mengajarkan ibadah minggu, mengajarkan membantah kemudian hukum Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, mengajarkan Yesus mati di salib, dan seterusnya. Itu bukan Yesus yang asli. Coba Anda lihat tuh, ngerinya itu di mana? Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Sejak kapan ketika Yesus melakukan penginjilan selama 33 tahun, mengajarkan itu? Coba, apa enggak ngeri itu? Sejak kapan Yesus mengajarkan, akulah Alfa dan Omega? Sejak kapan? Tidak pernah. Tidak pernah Yesus mengajarkan akulah Alfa dan Omega. Tidak pernah juga Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Enggak. Buktinya Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus melarang. Loh, kok tiba-tiba ada Yesus yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, berajarkanlah jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Loh, kok berbeda, Cak Ayu? Ini harus dipahami memang. Harus dipahami dengan sadar, dengan kelembutan hati, dengan pikiran yang terbuka. Kenapa? Iblis ketika kita sudah masuk dalam perangkapnya, iblis tidak rela dan tidak ridho kita akan keluar dari perangkap iblis. Kecuali kita dengan akal sehat dan penuh kesadaran kemudian menanggalkan dan meninggalkan doktrin dan dogma itu. Ingat Bung, orang yang ditipu adalah orang yang terperdaya. Ketika orang itu terperdaya, dia tidak akan pernah sadar kalau dirinya terperdaya. Nanti orang itu sadar, baru dia mengetahui dirinya telah tertipu. Tapi pada saat dia tertipu, dia tidak sadar kalau dirinya tertipu. Orang tertipu itu tidak sadar dirinya ditipu. Nanti dia sadar, baru dia tahu kalau tadi dia tertipu. Beginilah yang dialami oleh saudara Kristen. Karena dia sedang dalam keadaan tertipu, maka saudara Kristen tidak tahu dan tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa sekarang mereka mengikuti Yesus lain. Ya. Silakan. Kalau kita ini beriman ini kan lebih ke pengenalan akan Tuhan. Jadi bukan sekedar cuman percaya, tapi kita harus sudah didasarkan oleh firman Tuhan, kita baca Alkitab. Tapi kok kita baca Alkitab berbeda dengan pemahaman dengan Bang Juma, gitu. Kenapa Makanya bisa begitu? Ya berbeda, karena kayak tadi Bang Juma bilang ada Yesus ada 2 di dalam Alkitab versinya. Jadi kan kita juga baru dengar juga kok bisa ada Yesus ada 2 di situ. Lah kan Gitu. berarti Anda nggak percaya kepada Yesus dong yang berkata waspadalah kepada penyesat. Kita tahu itu ayat-ayat itu tahu, dengar dan sering dibaca. Berarti Anda Tapi percaya kalau pemahaman kita ada- kok berbeda. Tapi bukan maksud di situ Rasul Paulus yang mengatasnamakan Mesias itu. Lalu Yesus palsunya Gitu. datang kepada siapa, Bung? Iya, yang di akhir zaman ini kita banyak di gereja sendiri banyak penyesat-penyesat. Enggak, bukan. Banyak Ada penyesat. sosok Nah, itu yang dimaksudkan datang. penyesat itu, Mesias itu banyak pengajaran-pengajaran Kristen yang terlalu ekstrim sehingga melenceng, banyak yang memahami salah sehingga dia mengaku bahwa dialah Tuhan yang diutus. Banyak Bang Juma penyesat-penyesat itu mengatasnamakan. Boleh. Bukan itu di Alkitab yang tertulis. Kalau di dalam Alkitab itu udah jelas-jelas tidak ada menyatakan bahwa Rasul Paulus itu bertemu dengan Yesus yang palsu atau Yesus yang iblis itu.
Nggak ada di Alkitab tulis begitu. Cuman kita justru baca bahwa maksud Tuhan Yesus itu akan terjadi banyak penyesat-penyesat. Nah, yang mengaku dialah Mesias, dia lebih benar sehingga dia seperti kayak dituhankan. Ya kan? Nah, itu banyak sekarang pendeta-pendeta juga kalau salah ini juga banyak juga diperlakukan seperti Tuhan oleh jemaatnya. Oke, baik. Jadi kalau Baik, ada Bang. masalah larinya Baik. ke pendetaannya, pendeta dikayak-kayak jadi Tuhan gitu. Oke, baik, Bang. Terlepas daripada itu, saya ingin tahu dari saudara, sekiranya Yesus datang kepada saudara hari ini, dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Yesus datang secara pribadi. Maksudnya? Anda ketika Yesus datang secara pribadi, secara fisik atau secara roh atau gimana nih? Datangnya seperti apa dulu biar jelas. ya terserah dia fisika, dia apakah itu yang datang menurut saudara manusia atau bukan? Kalau dia datang. Iya. Yang kita percaya begini, Pak. Yesus kan pernah ada di aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Artinya satu. Jadi Yesus itu ada di hati kita. Semua orang percaya. Jadi dia tidak sejauh doa. Jadi di saat kita berkata doa kepada Yesus, dia langsung respon. Nah, itu kedekatan kita dengan Tuhan kita seperti itu. Berarti yang datang Tuhan kan ya? Iya, kalau dia datang itu maksudnya datang apa? Dia udah ada di dalam kita kok. Maksudnya datang Ya, maksudnya berarti dia Tuhan kan? Nah, sekarang coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesat. Di situ ada kata planos. Planos itu bahasa Yunani artinya pembohong. Pembohong itu mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi hatinya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Coba tanya Paulus. Paulus, ya paman, kata Paulus. Yang datang kepadamu siapa? Yesus. Dia datang sebagai apa? Dia datang bukan sebagai manusia. Kena kan Paulus? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 12, nomor 11 nomor 12. Yesus datang bukan sebagai manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Paulus ini apa? Ya, berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang. Sebentar ya. Ya, silakan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang mengaku dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya. Oke. Ya, Paulus benar, datang. artinya. Iya betul memang. Bahwa Nah, Yesus sekarang Kristus telah datang sebagai manusia. Iya betul, dia datang sebagai manusia. Nah, Paulus mengaku dia datang kepada Paulus bukan sebagai manusia. Gimana dong? Yang di catatan itu maksudnya Paulus kan mengaku aku menerima Injil bukan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Yesus. Berarti Paulus dengan kata lain mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. dia maksudnya konteksnya kalau kita pahami dia bicara itu Yesus kan sudah mati kan waktu itu mati dan dikuburkan dan dia bangkit kembali jadi Tuhan, ya kan? Jadi maksud di situ bukan manusia lagi yang dia ketemu lagi tapi sudah Tuhan. Ya apapun itu, dia. apapun itu alasannya, apapun alasannya. Yang pasti penyesat itu yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sekarang boleh tidak saya minta? Justru begini Bang, Yesus itu kan waktu di zamannya Paulus itu kan dia tahu betul persis itu Yesus adalah manusia. Kenapa dia mengaku bahwa Yesus bukan manusia? Kan Nah itu dia. Pertanyaannya itu. Ya itu dia. Ya, makanya nggak mungkin. Jadi dia mengaku Yesus itu yang
Yang sudah mati itu yang bertemu dengan dia, yang sudah mati dan bangkit. Oh, Itu nggak yang bisa. bertemu dengan dia, bukan. Gak bisa begitu. Justru coba, makanya saudara tadi. Dan memang kenyataannya kan itu, kenyataannya kan dia bertemu dengan Yesus pada Yesus sudah bangkit. Baru dia bertemu dengan Yesus. Ini dia. Ini dia. Yesus sudah bangkit Anda katakan. Oke? Iya. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dia akan bangkit? Coba. Dia akan bangkit. Iya, coba tunjukkan ke saya. Yang waktu sebelum dia mati, dia sampaikan ke murid-muridnya. Iya, silakan. Sebentar saya cari data dulu itu. Iya, silakan. Saya tidak pegang data sini. Paling-paling dia mengatakan anak manusia. Iya, anak manusia betul. Nah, Anak manusia akan